Ya. Ini kasih pesan untuk saya. Pesan apa? Ya, untuk ini melanjutkan studi lanjut. Apa ya? Mungkin kalau masuk lebih apa atau nanti atau jadi apa gitu. Bisa mencapai apa harapan ayah? Ya, sepenting menentukan pilihan itu sesuai dengan bakat dan minat, jangan terpengaruh pada orang lain. Nah, dari bakat dan minat itu nanti kamu pertimbangkan prospek ke depan. Nah, bisa kamu identifikasi misalnya jalur-jalur untuk masuk perguruan tinggi itu sesuai potensi, misalnya untuk jalur prestasi jurusan apa, perguruan tinggi mana yang kemungkinan kamu bisa masuk, itu dipertimbangkan, dipetakan. Terus opsi 2 jalur tulis, nah, itu juga seperti itu, nanti bisa misalnya yang tadi agak tinggi agak diturunkan sedikit, tetapi tetap harus sesuai dengan bakat minatmu dan prospek ke depan. Itu seterusnya. Dan mudah-mudahan di opsi 1 jalur prestasi masuk, kalau tidak ya di jalur tulis Itu bisa dievaluasi lagi. di jalur prestasi itu kalau kata guru BK itu emang nggak bisa masuk kalau di univ yang UGM gitu kan. Ya udah, berarti di univ mana yang bisa Itu kamu identifikasi bakat minatmu ada nggak yang kamu ya, cocok? ya UNY paling. Ya. Cuman ini, tapi kalau misalnya masuk langsung ke itu. Cuman nggak bisa SNBT, coba UGM. Kalau SNBT UGM kemarin ada 20 Pak. Cuman SNBT semua. Oh. Kalau UGM nggak, kalau SNBP itu nggak mungkin. Itu gimana? Tapi misal SNBP, terus ternyata UNY juga masuk. Ya, artinya kan nanti untuk SNBT ini kan butuh perjuangan lagi ya. Artinya jangan tiket si SNBP-nya itu ada peluang dan kamu juga ini. Jadi nggak masalah, nggak harus UGM. Baiklah. Terus Karena nanti ke perguruan tinggi mana, yang penting secara akreditasi baik. Di dunia kerja sebenarnya lebih ke kompetensi masing-masing. Artinya ketika kamu kamu itu prinsipnya menjadi besar di tempat yang kecil daripada kecil di tempat yang besar. Nah, itu. Misalnya gampangannya di kampus yang besar, kamu posisimu agak bawah. Tapi ketika kamu di kampus yang agak bawah, kamu menjadi tinggi atau besar tadi, gitu kan? Lebih baik besar di tempat yang kecil daripada kecil di tempat yang besar. boleh ke atas guys? Boleh kalau masih ada enggak? Nah itu Nur. Masa gitu. Halo, mau di depan. Lama dek? Ya, Macet. sampai kosong tuh loh, sepi. Itu ada 2 Warga sini. Yang tinggal di sekolah Tinggal di sekolah. itu Tapi nggak yang di apa-apa. sana ada tuh di situ. Lewat mana, Ibu? Sana. Situ. Itu ada ustadznya? Bukan? Iya, Ustaz. Ustadznya bukan dek? Ustaz. Aku yang terakhir. Enggak, itu yang di parkir itu ustadznya bukan? Nungguin kamu apa enggak? Enggak. Oh, Kebetulan lagi ngobrol. kalau nungguin harusnya kamu pamit. Jadi ustadznya bukan? Nungguin kamu? Ya. Enggak ditungguin kan? Tapi Tadi wah, tutup. Loh. Berarti benar tadi. Ya, tutup. tadi yang terakhir nemenin itu Dani, aku ya, Siro. Hmm? Siro yang terakhir nemenin. Siro.
Ah, Sirah Nabawi apa? bukan si Roja. Ini bisa nggak ke kiri? Bisa, bisa. Ah, Bisa. bisa. Mana? Tuh. Lah tadi kan masuk lewat. Tadi sini, Bang? Iya. Oh, iya. Sana tadi. Ya udah lihat tadi Kak lupa pas mau naik. Saya nggak lihat. Saya lihat, cuma kok jadi lupa. Maaf kan. Terus ayah Itu aja tutup kok. Nah, sana. Ayah berharap saya mencapai apa di tahun depan lah minimal. Ya kuliah sesuai dengan Ajaran. jurusan yang kamu inginkan. Oh, Sesuai bakat minatmu. resolusi. Nah, kayaknya kamu bakat minatnya itu bidang bahasa atau sastra atau HP. memang multimedia atau sebenarnya ke teknologi informasi, cuma Oh, mana yang kamu mampu. Ruang lingkupnya 3 itu sebenarnya. Bahasa sastra, tapi kamu punya kelebihan di IT IT dan dan apa fotografi, sinematografi, atau memang terjun di dunia itu. Sebenarnya kan kamu punya nilai plus. Ketika kamu masuk di bahasa sastra dengan punya 2 kelebihan itu, kamu menjadi besar di tempat yang kecil tadi. Tapi ketika nanti kamu di bidang IT, ya sebenarnya sih bisa. oh ini saya tuh nyadar kalau saya tuh mediocre. Mediocre itu orang yang rata-rata bisa semua, Ya, tapi Tapi- rata-rata. ya bisa aja, cuman nggak kayak jago. Tapi dari 3 bidang itu yang paling kamu jago apa? Saya bisa semua. Kalau Ya, kan apalagi 3 bidang seperingkat. itu yang paling jago. Cuman kalau paling sih Dari 3 itu di ranking. Kalau dibandingkan yang lain-lain 3 itu masuk kan kamu. Cuma nah terus 3 itu kamu yang ya ibaratnya itu kan 3 nominator jurusan. Nah, terus kamu ranking 3 nominator itu kalau di peringkat mana untuk diri kamu secara potensi dan secara prospek. nah itu saya sebenarnya makanya prospeknya mau Nah, jadi. kamu tanya Dika, coba Bu, menurut analisis saya pribadi, saya itu tadi tipe rata-rata di bidang ini. Ya, Nah, menurut Ibu untuk prospek dunia kerja yang mana? Kalau 3-tiganya saya mampu tapi ya rata-rata saja, tidak jago. baiklah. Resolusi awal tahun nanti masuk kuliah dan apa? Kalau di rumah gimana? Maksudnya Di lingkungan rumah saya jadi apa? Jadi gimana? kalau di lingkungan rumah itu Bisa yang nyuci sendiri? bisa ditingkatkan tuh disiplin, mandiri, Tanggung jawab. tanggung jawab, Gimana? rajin sholat. Wah, Ah, Sholat itu Dengar kunci di masjid. sebenarnya. sholat ya. Ya rajin di kamar. dan disiplin. Nah ini kan perlu ditingkatkan. Ya sudah sholat, cuma kan apakah sudah disiplin? Disiplin itu ya tepat waktu, nggak menunda-nunda. Sholat wajib, tambah bonus sholat sunnah. Sholat sunnah yang dianjurkan itu ya 2 atau tahajud, mana yang kamu pilih yang sekiranya mampu. Ketika orang pada tidur kamu bangun sholat itu kan sangat mulia. Di sholat malam itu walaupun 2 rakaat tambah 1 3 rakaat itu sudah lebih mulia dibandingkan orang yang tidur pulas. Sholat 2 juga artinya nggak harus semua, tapi ambil aja salah satu ibadah unggulan. Ibaratnya yang membedakan kamu dengan hamba-hamba yang lain itu ketika ibaratnya ada ribuan busiran pasir di pantai itu dipandang dari jauh itu cemlorot. Nah, yang membuat kamu cemlorot itulah ibadah pilihanmu. Misalnya
sholat sunnah apa tuh, puasa sunnah atau sholat sunnah. Sholat sunnah itu ambil aja salah satu jenis, misalnya tahajud atau witir atau duha. Ambil yang minimalis tapi istiqomah. Nah itu minimalis itu ya, misalnya witir itu 1 rakaat aja setiap malam. Kalau takut lupa setelah isya langsung witir. Nah itu disiplin. Nanti misalnya bangun bisa sholat tahajud, nggak usah tambah witir. Takut lupa langsung di masjid itu masih langsung aja pas di rumah. Kalau sholat sunnah memang lebih bagus di rumah. Nah, atau sholat sunnah sebelum subuh, nah, itu juga lebih baik dari dunia seisinya. Nah, kan berarti udah hebat. Nggak usah mulu-mulu semua dikerjakan. Tapi ke depan mungkin bisa ditingkatkan satu demi satu. Cuma konsistensinya itu ambil satu dulu. Nah, itu yang ibadah. Kemudian yang kaitan dengan kemandirian itu kamu urusan pribadi yang masih bisa apa ya, cara dene misalnya menata pakaian itu udah disetrika. Nah, kamu menata, membedakan, memisahkan yang bersih dan yang kotor. Nah, itu dulu kerjakan, nanti ditingkatkan. Itu udah jalan, kok mau tak tambah lagi apa? Oh, nanti nyuci sendiri kayak gitu. Sekarang belum dituntut nyuci sendiri, tapi merapikan aja dulu dari tempat setrikaan itu ditata, tinggal ambil nanti sistem praktis. Oh ini untuk pergi, oh ini untuk di rumah, dan seterusnya itu enggak bulan-bulan. Terus ketika kotor ya langsung taruh tempat kotor. Nah, berikutnya nanti bantu ngelipetin. Oh yang enggak disetrika itu, yang buat di rumah kan dilipet sendiri ya kamu. Itu udah ya pisah-pisah loh sebenarnya. Punya Nuril sendiri satu tumpuk, punya abang satu tumpuk, punya kakak sama bunda tak jadiin satu. Nah itu terus dalaman sendiri. Nah, punya ayah sendiri. Nah, punya ayah itu udah tak lipat langsung yang untuk di rumah. Nah itu kamu bisa bantu apa? Sebenarnya terkait dengan kebutuhan sendiri juga. Nah, nanti masih bisa dibantu orang tua. Jadi ada peran. Nanti ada program harian, mingguan itu dari yang minimalis dulu, nggak usah yang mulu-mulu. Kalau yang kegiatan produktif ya silakan, mau kamu mau nulis mau apa itu produktif, bisa diprogramkan minimal seminggu sekali mau bikin tulisan cerpen atau puisi atau bikin video vlog. Nah itu terserah, itu kegiatan produktif. Tapi kan yang utama sekarang ini kan studi lanjut itu yang utama. Maksudnya untuk kegiatan produktif jangan sampai mengganggu mendistract prioritas. Ya karena di eranya sekarang di kelas ini sekarang kamu yang leluasa dulu kan kelas 10-11 misalnya gitu. Jangan dibalik sekarang wah ya telat. Nah, telat juga nggak apa-apa, tapi kan nggak mengganggu yang utama. Kayak ya misalnya baru mulai nulis kan sudah tua ibarat ya nggak apa-apa, tapi daripada tidak sama sekali, yang penting tidak mengganggu tugas utama. Nanti jangan terlalu menyesali yang sudah lewat. Ya udah ikuti yang sekarang, misalnya setahun satu buku, lumayan. Nggak bisa setahun ya 2 tahun satu buku, ya gitu aja. Nggak usah target yang berat, nanti bisa ditingkatkan lagi.